Di video ini saya mau bahas tentang craving ya. Jadi kita kalau menjalankan namanya diet atau pola hidup sehat itu kadang ada yang nge-mix di pikiran kita. Kalau begitu kita masuk istilah diet, kita langsung semacam nyetel bahwa kita ini nggak makan apa-apa. Langsung kita nggak boleh makan ini. Ada makanan yang off limit, ada makanan yang ini tok yang boleh dimakan, ini saja yang boleh dimakan, dan mungkin ada yang sedikit-sedikit boleh dimakan. Nah, itu ternyata mempengaruhi aktiviti kita sehari-hari. Misalnya pekerjaan kita atau kegiatan kehidupan sosial kita pas weekend, misalnya kita ketemu teman, kita hangout bersama, ada di tempat makan, misalnya mencoba tempat baru, ada menu baru, ada minuman baru atau apa, kita benar-benar off limit. Kita harus perfect karena lagi diet. Nah, ya, sorry, aku lagi diet, jadi aku nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Yang boleh cuma yang di tengah aja. Nah, mindset kita nge-off limit makanan itu berhasil di jangka pendek. Nah, nanti begitu di weekend, itu ada pikiran yang mengajarkan ke kita, mungkin ya sebagian besar, kamu sudah diet tuh seminggu full. Jadi karena waktunya kamu tuh kasih reward dong. Kamu sudah latihan, kamu sudah jaga makan, waktunya kasih reward. Nah, dengan kita buka kasih reward, ini kita biasanya makannya jauh lebih banyak. Keinginan kita, dorongan untuk makan tuh lebih gede karena kita semacam sudah nahan kemarin-kemarinnya. Jadi biasanya kalau kita ada yang nggak boleh makan, rasa inginnya makan tuh lebih gede. Walaupun nggak sekarang, tapi bisa ditunda. Semakin lama kita nunda, waktunya boleh makan nanti akan lebih banyak, sehingga yang terjadi adalah saat kita di hari Senin sampai Kamis atau Sabtu atau Jumat itu makannya low kalorinya udah bagus, ternyata hari Sabtu Minggunya kita melonjak banget karena kita semacam cravingnya gede banget, rasa inginnya. Nah, itu yang dari makanan. Kemudian yang kedua dari sisi latihan. Jadi kita jangan mengeset bahwa lagi diet, lagi program fat loss, kita ini harus 110% bahkan perfect gitu. Jadi kita nggak boleh skip workout, kita nggak boleh loyo kalau ngangkat, kita harus treadmill sekian menit atau sekian jam, kita harus bangun pagi, kita harus makannya bagus-bagus semua dari pagi sampai malam, every day for berapa waktu, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan kayak gitu. Itu jangan gitu loh, jangan seperti itu. Jadi bolehlah kamu ada waktu pun kamu program diet, kamu masih boleh di tengah-tengah itu kamu makan yang kamu suka. Yang penting balik ke portion size kamu. Jadi daripada kamu misalnya kepingin makan, let's say kamu kepingin makan donat gitu ya, kamu kepingin makan donat gak usah nunggu akhir minggu. Kalau memang kamu kepingin makan, makanlah waktu itu. Hanya saja bisa kamu akali dengan portion size kamu misalnya. Tapi kalau donat kan udah kecil tuh, gimana masa dipotong lagi. Katakanlah ini dimakan penuh gak apa-apa, tapi hari itu juga kamu kan rapi, kamu atur supaya kalorimu rapi. Karena penghitungan kalori di badan kita saat mau fat loss itu dihitung average seminggu. Jadi bukan sehari kamu kenceng dietnya atau 1, 2, 3 hari ini kenceng, lalu kamu katakanlah weekday ya, kamu kenceng banget, ketat banget, tekan banget kalorinya, lalu pas weekend kamu bongkar loss semuanya, maka secara average akan tetap aja tinggi, nggak rendah anunya kalorinya seminggunya. This is a problem gitu loh. Jadi kamu perlu memikirkan bahwa kamu perlu steady. Jadi nggak harus langsung anjlok, tapi juga nggak kenceng. Jadi ambil di tengah-tengahnya, turunnya halus gitu loh. Itu yang penting di diet. Karena kita maunya long term, barang 6 bulan sampai 12 bulan kalau perlu gitu. Nah, kemudian mindset lagi on diet itu coba pelan-pelan diubah menjadi saya menjalani healthy lifestyle. Nah, dengan healthy itu artinya kamu masih boleh skip workout, kamu boleh having a bad day karena kamu nggak feel good, kamu mau males-malesan di rumah, tidak melengkapi target 8.000 step sehari misalnya, tidak makan sebersih itu yang ditulis misalnya. Tapi one thing for sure, di pola hidup sehat itu kamu berusaha untuk
getting better than yesterday. Nah, itu kuncinya. Jadi kamu adalah kamu, orang lain ya orang lain. Kamu jangan bandingin yang di majalah, di Instagram, di sosial media orang pada bagus badannya, makanannya bagus yang diposting. Kalau kamu menjalani seminggu full diet ketat, biasanya minggu depan kamu bingung gitu loh, kepingin nyoba. Oh saya bisa 2 minggu, it's okay 2 minggu kamu full ketat, tapi eventually kamu akan breakdown atau stres. Karena yang kita hadapi bukan cuma urusan diet aja, tapi juga urusan kerjaan, keluarga, kehidupan sosial, atau hal-hal yang lain yang bisa menambah stres kita juga gitu loh. Jadi jadikan ini healthy lifestyle, just get better than yesterday. Kalau memang di rumah kamu ada makanan yang, aduh aku setiap lihat ini nggak bisa berhenti, kalau aku tiap hari lihat ini pasti makan. Nah kalau sampai di titik seperti itu ya makanannya nyingkirin aja, jangan taruh di rumah, keluarin aja, begitu udah habis udah jangan beli lagi. Tapi kalau kamu masih bisa makanan yang oke lah, aku lagi seneng, ambillah, besok nggak bisa nahan, ya nggak apa-apa makanan itu. Nah, terus kemudian kamu bisa atur juga portion controlnya. Misalnya kalau ada keripik gitu ya, jangan kamu makan langsung dari wadahnya. Kalau kamu makan dari wadahnya langsung, nanti nggak terasa tuh habis banyak. Tapi mending dipindah ke piring kecil misalnya. Jadi kamu bisa tahu, oh udah makan 2 piring udah cukup, atau sepiring aja udah cukup, seperti itu. So itu beberapa tips atau advice saya yang terkait dengan craving. Karena gimana kita nggak mungkin bisa menghindari atau melawan craving kita, tapi kita bisa mencegah, mengurangi saja bisa dengan cara menjalankan healthy lifestyle. Jadi nggak ada namanya perfect day, nobody is perfect, you not perfect, me not perfect, no one else is perfect. Yang penting kita just get better dari versi kita sebelumnya atau yang kemarin at least. Oke, semoga video ini membantu untuk insight atau wawasan tentang craving kamu. Thank you.